Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai phasor measurement. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Agung Setiabudi, lalu ada Abdul Razak, Arik Muhammad, Ben Ganendra, dan juga Aryanda Rahman. Untuk introduction, jadi pengukuran tekanan itu terbatas pada sistem fluida yang memiliki faktor berupa tekanan absolut, tekanan pengukur, dan juga vakum seperti pada ketentuan tiga faktor tersebut, seperti pada gambar yang di bawah, di mana tekanan absolut itu mengacu pada nilai absolut gaya persatuan luas yang diberikan pada dinding fluida. Lalu tekanan pengukur itu mewakili perbedaan antara tekanan absolut dan juga tekanan dari atmosfer lokal. Sementara untuk vakum sendiri memiliki jumlah tekanan atmosfer yang melebihi tekanan absolut. Nah, tekanan ini sering dinyatakan dalam tinggi kolom fluida yang ditopang pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, tekanan fluida dihasilkan dari perubahan momentum antara molekul fluida dan juga dindingnya. Total pertukaran momentum ini tergantung dari jumlah molekul yang menabrak dinding per satuan waktu dan kecepatan rata-rata molekul. Untuk sebuah gas ideal itu tekanannya diberikan seperti rumus yang di bawah, di mana P sama dengan 1/3 Nm Vrms kuadrat. Untuk keterangannya sendiri ada di bawahnya. N itu molecular density atau tekanan molekul. Lalu ada M, molekular massa molekul. Dan Vrms itu root mean square molecular velocity atau kecepatan rata-rata molekulnya. Di mana kecepatan rata-rata ini didapatkan dengan persamaan Vrms sama dengan akar 3kT per M, di mana nanti K-nya itu adalah konstanta, T-nya adalah suhu, dan M-nya itu massa. Next. Nah, di sini tadi sebelumnya kita membicarakan mengenai kecepatan, mengenai tumbukan suatu momentum. Jadi sebelumnya kita mengetahui bahwa total pertukaran momentum itu tergantung dari jumlah molekul yang menabrak dinding atau tumbukan. Nah, untuk jarak rata-rata yang ditempuh untuk molekul melakukan tumbukan tersebut itu disebut lambda. Nah, lambda ini dirumuskan dengan akar 2/8 VR kuadrat R, di mana lambda ini akan meningkat seiring penurunan dari tekanan gas, densitas gas. Selanjutnya ada dynamic response consideration. Pengukuran dinamis ini dipengaruhi oleh karakteristik dari fluidanya. Demikian juga dengan konstruksi perangkat pengukurannya. Respon dari tekanan alat pengukur itu tergantung pada dua faktor. Yang pertama itu respon elemen transducer dalam merasakan tekanan, dan yang kedua itu respon dari tekanan aliran fluida serta tabung penghubungnya. Sistemnya sendiri
itu digambarkan melalui gambar yang di bawah, di mana PO di situ adalah tekanan awalnya, lalu di situ ada sebuah tabung dengan panjang L, lalu radiusnya ada sebuah radius dengan diameter 2R, lalu ada diameternya 2R, radiusnya R, lalu di ujung tabungnya terdapat ruang volume yang dikonversikan pada tekanan transducer sensitif atau pressure transducer. Dalam tabung ini, massa fluida akan bergetar di bawah pengaruh gesekan fluida di dalam tabung, yang cenderung akan meredam gerakan. Nah, jika rumus konvensional untuk hambatan gerakan laminar pada aliran tabung digunakan untuk mewakili gesekan tersebut, maka ekspresinya akan seperti ini, di mana rumus dari rasio tekanan amplitudonya akan menjadi P rumus yang di atas, di mana P per P0 sama dengan ini. Nah, untuk frekuensi alami dan rasio redamannya, itu akan bernilai seperti ini, di mana frekuensi alami itu WN, dan rasio redamannya itu H. Pada rumus ini, C itu akan mewakili kecepatan suara dalam aliran, lalu mu-nya sendiri itu viskositas cairan dinamisnya, dan lalu P di sini menunjukkan densitas dari fluidanya. Dan untuk fase sudut untuk tekanan sinyal sendiri akan diberikan pada rumus yang ini. Fase sudut sama dengan tan min 1 min 2H W per WN per 1 min W per WN kodot. Jadi rumus ini itu nantinya dapat berubah seperti rasio tekanan dan amplitudonya akan dapat berubah apabila ukuran kapilernya juga ukuran kapiler yang tadinya itu bisa seperti terlalu kecil. Saat ukuran terlalu kecil, maka rumus rasio tekanan amplitudonya akan berubah nantinya, di mana nanti W per WN kuadratnya menjadi 0, sehingga rumusnya jadi 1 plus 4H kuadrat, dan seterusnya. And next, ada mechanical pressure measurement. Nah, terdapat sebuah perangkat mekanik dapat menawarkan cara sederhana untuk pengukuran tekanan. Dan cairan manometer ini secara luas digunakan untuk pengukuran tekanan fluida sebagai perangkat untuk pengukuran tekanan fluida tersebut. Di sini terdapat 3 jenis, terdapat 2 manometer, di mana ada V-tube manometer. Nah, di sini untuk rangkaian dari V-tube manometer, di mana perbedaan tekanan P yang tidak diketahui dan atmosfer ditentukan dari fungsi dan perbedaan tingginya. Kekentalan dari fluida pada tekanan P itu akan bernilai Pf, lalu keseimbangan tekanan tersebut nantinya akan dijabarkan pada rumus yang ini, P min PA sama dengan G per GCH dalam kurung PM min PF.
Dari persamaan tersebut, prinsip dari manometer tabung U ini harus diperhatikan bahwa jarak H diukur sejajar dengan gaya gravitasi dan tekanan diferensial P min PA. Jika lokasi sumber tekanan berbeda ketinggian dari titik yang ini, mungkin akan terdapat kesalahan yang cukup besar pada penentuan tekanannya. Hal ini tergantung pada kekentalan dari perpindahan fluida. Untuk sensitivitas dari pitu manometer ini sendiri dirumuskan dengan persamaan sensitivity sama H per P min PA. Dan seperti ini rumusnya. Lalu yang kedua, ada well tip manometer. Jadi well tip manometer itu pada dasarnya ini beroperasi sama seperti YouTube manometer, tetapi konstruksinya itu berbeda. Nah, biasanya well tip manometer ini diisi pada tingkat tertentu pada kondisi diferensial tekanannya itu 0. Nah, pengukuran ini terbuat dari perpindahan kolom kecil pada level 0 dan perpindahan H aksen. Nah, untuk rumus keseimbangannya sendiri, karena ada H aksen, jadinya menjadi seperti ini. Dan sensitivitasnya juga akan berubah. Jadi rumusnya akan menjadi seperti yang ada di sini. Selanjutnya ada barometer. Nah ketika tipe manometer sebelumnya itu well tip manometer diatur menjadi seperti ini, itu akan disebut sebagai barometer, di mana di atas dari kolom ini mengandung merkuri, jenuh, uap air, dan suhu lingkungan setempat. Tekanan saturasinya ini diabaikan pada perbandingan tekanan atmosfer, sehingga ukuran dari tekanan atmosfer absolutnya menjadi 1 atm dan tinggi kolom dari merkurinya kan menjadi 760 mm. Nah, perangkat pengukuran tekanan ini menunjukkan tekanan pengukur atau perbedaan antara tekanan absolut dan tekanan atmosfer lokal, sehingga menghasilkan rumus P absolut itu sama dengan P gauge plus P atm. Lalu untuk kesalahan yang biasanya terjadi dalam pengambilan tekanan atmosfer lokal itu biasanya tidak dikonversikan terlebih dahulu ke rumusnya, sehingga langsung dimasukkan begitu saja. Seharusnya dicari terlebih dahulu untuk tekanan atmosfer lokalnya menggunakan rumus yang di sini. P sama dengan P0 per 1 min BZ per TO dipangkatkan 5,25. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah deadweight tester. Deadweight tester adalah perangkat yang digunakan untuk menyeimbangkan tekanan fluida dengan berat yang diketahui. Biasanya ini adalah perangkat yang digunakan untuk kalibrasi statis pengukuran tekanan dan jarang digunakan untuk pengukuran tekanan yang sebenarnya. Pada diskusi ini kita hanya akan membahas penggunaan penguji bobot mati sebagai perangkat kalibrasi.
Perhatikan skema pada gambar berikut ini. Peralatan diatur untuk mengkalibrasi pengukur tekanan G, ruang dan silinder tester diisi dengan mineral oil dengan terlebih dahulu menggerakkan plunger ke posisi paling depan dan kemudian perlahan-lahan menariknya. Sementara itu, minyak dituangkan melalui lubang untuk piston. Pengukur yang akan diuji dipasang dan piston dimasukkan ke dalam silinder. Tekanan yang diberikan pada fluida oleh piston sekarang ditransmisikan ke pengukur ketika katup dibuka. Tekanan ini dapat divariasikan dengan menambahkan bobot pada piston atau dengan menggunakan kombinasi piston silinder yang berbeda dari area yang bervariasi. Gesekan kental antara piston dan silinder dalam arah aksial dapat dikurangi secara substansial dengan memutar rakitan berat piston saat pengukuran dilakukan. Ketika tekanan meningkat, mungkin perlu untuk memajukan pendorong untuk memperhitungkan kompresi minyak gas yang terperangkap di dalam peralatan. Penguji bobot mati bertekanan tinggi atau deadweight tester memiliki sistem tuas khusus yang digunakan untuk menerapkan gaya besar ke piston. Akurasi penguji bobot mati dibatasi oleh dua faktor. Yang pertama adalah gesekan antara silinder dan piston. Lalu yang kedua adalah ketidakpastian di area piston. Gesekan dikurangi dengan rotasi piston dan penggunaan permukaan yang cukup panjang untuk memastikan aliran oli yang dapat diabaikan melalui ruang andular antara piston dan silinder. Area di mana gaya berat bekerja bukanlah area piston atau area silinder. Itu adalah beberapa area efektif antara keduanya yang tergantung pada jarak bebas dan viskositas oli. Semakin kecil jarak bebas, semakin dekat area efektif yang akan mendekati luas penampang piston. Dapat ditunjukkan bahwa persentase kesalahan karena jarak bebas bervariasi menurut rumus berikut adalah persen error P delta P pangkat 1/2 B pangkat 3 per mu dl. P adalah densitas dari olinya, delta P adalah pressure diferensial pada silinder, lalu yang B adalah clearance spacing, mu adalah viskositas, D adalah diameter piston, dan L adalah panjang piston. Pada tekanan tinggi dapat terjadi deformasi elastis silinder yang meningkatkan jarak bebas dan dengan demikian meningkatkan kesalahan tester. Lalu selanjutnya adalah burden to pressure gauge. Pengukuran tekanan tabung burden atau burden to pressure gauge digunakan di berbagai aplikasi di mana pengukuran tekanan statis yang konsisten dan murah diinginkan. Mereka tersedia secara komersial dalam berbagai ukuran, diameter 1 hingga 16 inci, dan akurasi. Pengukur Hayes adalah pengukur tabung burden yang sangat akurat, dengan akurasi 0,1% pembacaan skala penuh. Itu sering digunakan sebagai standar tekanan sekunder dalam pekerjaan laboratorium. Konstruksi pengukur tabung burden ditunjukkan pada gambar berikut ini. Tabung burden itu sendiri biasanya merupakan tabung penampang elips yang memiliki konfigurasi bentuk C. Ketika tekanan diterapkan ke bagian dalam tabung, hasil deformasi elastis yang idealnya sebanding dengan tekanan
yang idealnya sebanding dengan tekanan. Diterapkan ke bagian dalam tabung, tingkat linearitas tergantung pada kualitas pengukur. Ujung pengukur terhubung ke lautan pegas yang memperkuat perpindahan dan mengubahnya menjadi rotasi sudut penunjuk. Linkage dibangun sehingga mekanisme dapat disesuaikan untuk linearitas optimal dan histeresis minimum, serta untuk mengkompensasi keausan yang mungkin berkembang selama periode waktu tertentu. Pengukur regangan tahan listrik juga dapat dipasang pada tabung burden untuk merasakan regangan tahan untuk merasakan deformasi elastis. Desain eksklusif transducer tekanan digital berdasarkan respon strain gauge. Piezoresistance mengklaim akurasi 0,02% dari skala penuh dan tersedia dalam rentang skala penuh dari 10 hingga 10.000 PSI. Lalu selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, materi berikutnya adalah diafragma and bellows measurement ya, atau pengukuran menggunakan diafragma dan bellows. Nah, bellows merupakan sebuah alat yang berbentuk seperti akordion, dan biasanya kedua alat ini digunakan dalam mengukur tekanan karena kemampuannya dalam berdeformasi elastis, sehingga ketika terjadi perubahan bentuk atau defleksi akibat adanya perubahan tekanan, alat tersebut mampu kembali ke bentuk semula. Nah, berikut merupakan skema dari pengukuran menggunakan diafragma ya, seperti yang terlihat pada gambar di kiri. Itu merupakan alat yang menggunakan diafragma. Nah, diafragma itu digambarkan garis hitam di bagian tengah itu ya. Nah, pada gambar tersebut terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Pada alat tersebut, diafragma akan mengalami defleksi akibat adanya perbedaan pada tekanan antara tekanan 1, P1, dan tekanan 2 atau digambarkan P2. Nah, defleksi yang dialami oleh diafragma tersebut akan dibaca oleh sebuah transducer atau alat yang digunakan untuk mengonversi defleksi menjadi sebuah sinyal output. Nah, output yang dihasilkan dari pengukuran menggunakan diafragma ini adalah sebuah fungsi dari tekanan lokal yang berhubungan dengan diafragma defleksi dan perbedaan tekanan. Nah, pada umumnya simpangan mengikuti variasi yang linier terhadap delta P atau perubahan tekanan jika simpangan yang dihasilkan kurang dari sepertiga ketebalan diafragma. Nah, pada gambar di kanan terdapat 3 buah karakteristik aransemen diafragma. Nah, perhatikan pada gambar pertama dan kedua, diafragma diberikan tekanan yang merata pada setiap bagian. Maksud tekanan yang merata dapat dilihat pada gambar anak panah yang terdapat pada seluruh bagian diafragma dan tersebar merata. Nah, sedangkan pada diafragma yang ketiga, beban tekanan hanya diberikan pada bagian tengah dan diasumsikan ketika diafragma tersebut ditopang oleh kedua bagian tepi yang kokoh atau rigid. Nah, untuk memfasilitasi respon linier pada jarak simpangan yang lebih besar dari jarak yang dapat diberikan pada aturan sepertiga ketebalan diafragma, maka diafragma dibuat dari cakram berliku atau corrugated disc seperti yang terlihat pada gambar di bagian kiri ya. Nah, cakram jenis ini sangat disarankan untuk digunakan ketika perangkat mekanis digunakan untuk mengukur defleksi diafragma. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bellows pressure gauge itu sendiri. Nah, di bagian kanan itu terdapat skema dari bellows pressure gauge. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, gaya yang terjadi akibat adanya perubahan tekanan akan mengakibatkan perpindahan pada
bellows yang dapat dikonversi menjadi sinyal elektrik melalui sebuah sistem penguatan sinyal agar sinyal tersebut dapat terbaca pada panel indikator. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan saya adalah bahwa bellows pressure gauge kurang tepat untuk digunakan dalam pengukuran yang transient atau pengukuran dalam satuan waktu yang singkat, biasanya dalam mikrodetik. Nah, karena pengukuran dengan metode bellows harus melibatkan perpindahan massa yang relatif lebih besar dan waktu yang lebih panjang. The Bridgman gauge. Diketahui bahwa resistansi kabel halus berubah dengan tekanan menurut hubungan linear. R sama dengan R1 dalam kurung 1 ditambah B dikali delta P. R1 adalah resistansi pada 1 atmosfer. B adalah koefisien tekanan resistansi, dan delta P adalah tekanan pengukur. Efeknya dapat digunakan untuk pengukuran tekanan setinggi 100.000 atmosfer. Transducer tekanan berdasarkan prinsip ini disebut pengukuran Bridgman. Pengukur tipikal menggunakan kawat halus manganin, 84% tembaga, 12% mangan, 4% nikel, yang dililitkan dalam koil dan ditutup dalam wadah bertekanan yang sesuai. Koefisien tekanan untuk ban ini adalah sekitar 1,7 dikali 10 pangkat min 7 PSI pangkat min 1 atau dalam kurung 2,5 dikali 10 pangkat min 11 Pascal pangkat min 1. Resistansi total kawat adalah sekitar 100 ohm, dan sirkuit jembatan konvensional digunakan untuk mengukur perubahan resistansi. Pengukur seperti itu dapat mengalami penuaan selama periode waktu tertentu, sehingga diperlukan kalibrasi yang sering. Namun bila dikalibrasi dengan benar, pengukur dapat digunakan untuk pengukuran tekanan tinggi dengan akurasi 0,1%. Low pressure measurement atau pengukuran tekanan rendah. Ilmu pengukuran tekanan rendah adalah bidang yang agak khusus yang membutuhkan perhatian yang cukup besar dari pihak eksperimentalis. Tujuan ini adalah untuk menarik perhatian pada jenis instrumen vakum yang lebih menonjol dan untuk menggambarkan prinsip-prinsip fisik di mana mereka beroperasi. Untuk pengukuran vakum sedang, pengukuran Bourdon, manometer, dan berbagai pengukuran diafragma dapat digunakan pada pengukuran tekanan rendah. Selanjutnya ada the MacLeod gauge. Pengukur MacLeod adalah manometer air raksa yang dimodifikasi yang dibuat seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Reservoir yang dapat dipindahkan diturunkan sampai kolom air raksa turun di bawah bukaan O, bohlam B, dan kapiler C, kemudian berada pada tekanan yang sama dengan sumber vakum P. Reservoir kemudian dinaikkan sampai air raksa memenuhi bola lampu dan naik di kapiler ke titik di mana level di kapiler referensi berada di titik 0. Volume kapiler persatuan panjang dilambangkan dengan A sehingga volume gas dalam kapiler adalah VC sama dengan A dikali Y, di mana Y adalah panjang kapiler yang ditepati oleh gas. Ditetapkan volume kapiler, bola lampu, dan tabung ke pembukaan sebagai VB. Jika mengasumsikan kompresi isotermal gas dalam kapiler dimiliki, PC sama dengan P dikali VB per VC. Sekarang tekanan yang ditunjukkan oleh kapiler adalah PC dikurang P sama dengan Y, di mana menyatakan tekanan dalam hal ketinggian kolom merkuri. Menggabungkan persamaan 1-3 menghasilkan P sama dengan A dikali Y kuadrat per VB dikurang A dikali Y, sama dengan Y dikali VC per VB dikurang A dikali Y. Untuk kebanyakan kasus, AY kurang dari VB, dan P sama dengan A dikali Y kuadrat per VB. Pengukur MacLeod komersial memiliki kapiler yang dikalibrasi langsung dalam mikrometer. Pengukur MacLeod sensitif terhadap uap terkondensasi yang mungkin ada dalam sambal karena dapat mengembun pada kompresi dan membatalkan persamaan 2. Untuk gas garing, pengukur berlaku dari 10 pangkat min 2 hingga 10 pangkat 2 meter atau dalam kurung 0,0013 hingga 13,3 Pascal.
Oke, selanjutnya adalah Pirani Thermal Conductivitas Gauge. Jadi apa itu Pirani Gauge atau Pirani pengukur? Jadi Pirani Gauge adalah perangkat yang mengukur tekanan melalui perubahan konduktansi thermal gas. Terdapat sebuah filamen listrik yang dipanaskan dan ditempatkan di dalam ruang vakum seperti contohnya gambar nomor 2. Oke. Maka jadi semakin rendah tekanan dan semakin rendah thermal daya konduksi, maka semakin tinggi suhu filamen untuk input energi listrik yang diberikan. Suhu dari filamen bisa diukur oleh termokopel, tetapi dalam pengukur tipe Pirani. Pengukurannya dilakukan dengan mengamati variasi resistansi dari bahan filamen seperti platina. Oke, mari kita lihat gambar nomor 3. Dalam praktik, dua pengukur dihubungkan secara seri untuk mengimbangi variasi yang memungkinkan dalam kondisi lingkungan. Ketika pengukur uji terpapar pada kondisi tekanan tertentu, defleksi jembatan dari posisi 0 akan dikompensasikan untuk perubahan suhu lingkungan. Pirani pengukur memerlukan kalibrasi empiris dan umumnya tidak cocok untuk digunakan pada tekanan di bawah 1 mm. Batas atas adalah sekitar 1 torr atau 133 PA, memberi kisaran keseluruhan 0,1 ke 100 PA. Terus untuk tekanan yang lebih tinggi, konduktansi thermal berubah sangat kecil terhadap tekanan. Selanjutnya adalah Knudsen gauge. Oke, mari kita lihat gambar. Jadi terdapat dua baling-baling V dan cermin dipasangkan suspens filamen tipis. Di dekat baling-baling terdapat dua piring yang dipanaskan atau P, masing-masing dipertahankan suhunya pada suhu T. Jarak pemisah antara baling-baling dan piring adalah kurang dari min Vpat atau lambdanya. Lambda dari gas sekitarnya. Pemanas dipasang sehingga suhu plat lebih tinggi dari lingkungan sekitar gas. Baling-baling pada suhu gas Tg, molekul yang menabrak baling-baling dari piring panas memiliki kecepatan lebih tinggi dari yang meninggalkan baling-baling karena perbedaan suhu. Dengan demikian, ada sebuah momentum bersih diberikan ke baling-baling yang mungkin diukur dengan mengamati sudut perpindahan dari cermin. Betulkan momentum total dengan baling-baling adalah sebuah fungsi dari kepadatan molekul yang berhubungan dengan tekanan suhu dari gas. Ekspresi untuk tekanan gas yang demikian menjadi berasal dari suhu dan gaya terukur. Untuk perbedaan suhu yang kecil atau T min Tg dapat ditunjukkan hubungannya sebagai P sama dengan 4F dikali dengan Tg per T min Tg, di mana tekanan di dalam dyne per cm persegi ketika gaya berada di dalam dyne suhu adalah dalam derajat Kelvin. Selanjutnya adalah gauge ionisasi. Mari kita lihat pada gambar katoda yang dipanaskan memancarkan elektron yang dipercepat oleh jaringan bermuatan positif. Elektron bergerak menuju jaringan. Mereka menghasilkan ionisasi dari gas molekul melalui tumbukan. Plat dipertahankan pada potensial negatif sehingga ion positif akan berkumpul di sana dan menghasilkan arus jaringan IP. Elektron dan negatif ion dikumpulkan oleh jaringan menghasilkan arus jaringan IG. Akan ditemukan tekanan dari gas proporsional pada perbandingan antara arus plat ke arus jaringan. Dengan rumus P sama dengan 1/S dikali IP per IG. Pengukuran ionisasi konvensional sesuai untuk pengukuran antara 1 dan 10⁻⁻⁴ μm
atau 0,13 sampai 1,3 dikali suku 46 PA. Pada tekanan yang lebih tinggi dari itu, bahaya dan pada tekanan yang lebih tinggi dari itu bahaya dan dapat membakar katoda. Pengukur ionisasi ini cocok untuk pengukuran dari tekanan rendah itu 10⁻² torr atau 0,13 NPa. Baik, materi selanjutnya adalah pengukuran alpatron ya. Nah, apa itu pengukuran alpatron? Pengukuran alpatron merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengukur tingkat ionisasi atau derajat ionisasi radioaktif. Nah, berikut merupakan skema kerja dari alpatron ya. Pada gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa terdapat sebuah atom radium ya, yang digunakan sebagai sumber pemancar partikel alfa. Nah, atom radium ini merupakan unsur yang radioaktif sehingga bisa memancarkan sinar alfa. Nah, partikel-partikel sinar alfa tadi akan mengionisasi bagian tertutup pada sistem pengukuran atau di situ digambarkan sebagai gauge enclosure. Nah, derajat ionisasi ditentukan dari hasil pengukuran tegangan output E atau E0. Derajat ionisasi merupakan sebuah fungsi linier dari tekanan dengan rentang yang relatif luas, mulai dari 10⁻³ hingga 10⁻³ torr, atau apabila dikonversi ke dalam Pascal, itu adalah 0,1 hingga 10⁻⁵ Pascal. Nah, batas tekanan terendah dari alat ukur ditentukan dari panjang rata-rata derajat kebebasan gerak dari partikel alfa. Pada pengukuran yang rendah, ruang gerak partikel menjadi lebih luas sehingga tumbukan lebih jarang terjadi. Nah, hal itu karena tumbukan lebih jarang terjadi, maka derajat ionisasi menjadi lebih kecil atau berkurang. Nah, pengukuran dengan metode alpatron ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu pengukuran ini dapat beroperasi dalam tekanan atmosfer maupun dalam keadaan vakum yang sangat tinggi sekalipun. Nah, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami.